Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melanjutkan presentasi fisika inti dengan melanjutkan bab jenis reaksi inti dan dasar-dasar fisika reaktor yang nantinya subbab berisi jenis reaksi inti, proses interaksi inti, proses pembelahan inti, neutron serentak dan kasib, laju pembelahan daya reaktor, umur neutron, perlipatan dan siklus neutron dalam reaktor, persamaan difusi, persamaan kekritisan, masa kritis, moderator, dan reflektor. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yakni materi pertama saya sendiri, Izatul Islamiyah, NIM 52. Selanjutnya materi kedua, Ainayah Syafira, NIM 75. Lanjutkan pemateri ketiga, yakni Alifia Windy, NIM 42. Dan materi terakhir, Muhammad Fahru Rozi, NIM 66. Oke, sebelum menjelaskan jenis reaksi inti, sebelumnya saya akan menjelaskan reaksi inti. Reaksi inti merupakan peristiwa perubahan suatu inti menjadi inti lain. Pada peristiwa ini, seberkas partikel ditembakkan pada suatu target berupa suatu inti atom A. Setelah bereaksi, dihasilkan suatu partikel dengan sebuah inti sisa B. Reaksi ini dapat dituliskan sebagai berikut. Dapat dilihat di dalam slide persamaannya. Pada reaksi inti juga berlaku hukum kekekalan energi, kekekalan momentum, dan kekekalan momentum sudut. Reaksi inti sering dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai radioisotop atau isotop radioaktif. Oke, selanjutnya pembagian jenis reaksi inti. Jenis reaksi inti dibagi menjadi dua, yakni reaksi fusi dan reaksi fisi. Reaksi fusi yakni penggabungan inti kecil menjadi inti yang lebih besar. Dapat dilihat dalam gambar, yakni penggabungan atom H dengan atom H digabung akan menjadi atom He dengan 32 MeV dan 1 neutron. Sedangkan reaksi fisi yakni proses di mana suatu inti berat atau nomor massa lebih dari 200 membelah diri membentuk inti-inti yang lebih kecil dengan massa menengah dan satu atau lebih neutron. Reaksi fisi ini adalah kebalikan dari reaksi fusi. Kalau reaksi fusi tadi kan penggabungan inti. Kalau reaksi fisi inti-inti yang lebih kecil membelah. Jadi pembelahan. Kalau reaksi fusi penggabungan, kalau reaksi fisi pembelahan. Dapat dilihat dalam gambar, yaitu uranium dengan nomor massa lebih dari 200 membelah menjadi atom Rb dan 200 MeV. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh kelompok selanjutnya, reaksi fisi dan reaksi fusi ini. Selanjutnya, proses interaksi inti. Inti atom tersusun dari partikel proton dan neutron yang disebut sebagai nukleon. Proton bermuatan positif, sedangkan neutron tidak bermuatan atau netral. Sehingga neutron bisa menembus inti atom atau berinteraksi dengan inti atom. Akan terjadi reaksi inti. Proses interaksi inti ini diklasifikasikan menjadi dua, yakni serapan. Yang pertama serapan atau absorpsi, dan yang kedua hamburan atau scattering. Serapan atau absorpsi pada peristiwa ini bisa terjadi 3 peristiwa, yaitu proses fisi atau pembelahan, tangkapan, dan emisi partikel bermuatan. Dan yang kedua hamburan atau scattering, terdiri dari hamburan elastik, hamburan inelastik, dan reaksi. Oke, selanjutnya penjelasan dari proses pembelahan inti. Di sini dapat dilihat dalam gambar, yakni di sini
Inti uranium yang bernomor massa lebih dari 200 bereaksi dengan neutron, sehingga menghasilkan inti hasil belah 1 dan inti hasil belah 2, serta 2-3 neutron dan energi. Jadi di sini persembelahan inti itu seperti pada reaksi fisi yang membelah. Jadi di sini tuh sebuah inti bereaksi dengan neutron sehingga menghasilkan inti belah dan neutron serta energi. Neutron serentak dan neutron kasib. Neutron serentak atau prom-neutron adalah neutron yang dihasilkan langsung dari reaksi pembelahan inti atom. Neutron yang dihasilkan dalam waktu kurang dari 1 kali 10 pangkat min 14 detik disebut neutron serentak. Energi neutron serentak atau disimbolkan E. Hal ini terdistribusi secara kontinu yang biasa dilukiskan dengan fungsi lambda E, di mana lambda EdE adalah fraksi neutron serentak hasil pembelahan yang dipancarkan dalam jangkau energi E, dan E plus DE. Integral dari fraksi tersebut untuk seluruh jangkau energi neutron hasil pembelahan, yaitu dari energi 0 sampai energi tak berhingga besar, adalah 1, yaitu lambda E dinormalisasi sedemikian sehingga dapat dituliskan pada rumus berikut. Integral 0 sampai tak hingga lambda E dE sama dengan 1. Hasil eksperimen membuktikan bahwa spektrum neutron serentak hasil pembelahan U pangkat 235 pada umumnya mengikuti persamaan berikut. Lambda E sama dengan 0,453 dikali E pangkat min 1,036 E dikali sin H 2,29 E pangkat 0,5, di mana E adalah energi neutron dalam satuan MeV. Spektrum energi neutron hasil pembelahan ini dilukiskan pada rumus sebelumnya. Jika diambil ratanya, energi neutron hasil pembelahan tersebut adalah sekitar 2 MeV seperti yang ditunjukkan pada persamaan berikut, yakni integral 0 sampai tak hingga E dikali lambda E dE sama dengan 1,98 MeV. Sementara, neutron kasib adalah neutron yang baru dihasilkan belakangan dari hasil peluruhan beta atom hasil belah. Orde waktu kelahiran neutron kasib adalah antara orde milidetik hingga sekitar 55 detik setelah reaksi pembelahan terjadi. Sedangkan isotop-isotopnya disebut precursor, yaitu isotop induk penghasil neutron kasib. Isotop-isotop penghasil neutron kasib atau precursor tersebut dikelompokkan menjadi 6 kelompok berdasarkan umur paruhnya. Masing-masing kelompok neutron kasib dan umur paruhnya dinyatakan dengan besaran beta I dan lambda I, di mana beta I adalah fraksi neutron kasib kelompok ke I, sedangkan lambda I adalah tetapan peluruhan isotop penghasil neutron kasib kelompok ke I, dan beta EF adalah gabungan ke-6 kelompok fraksi neutron kasib. Nah, pada tabel 2.1 ini dapat dilihat umur paruh atau T pangkat setengah dan tetapan peluruhan kelompok isotop atau nuklida penghasil neutron kasib lambda I dari proses pembelahan U pangkat 235. Laju pembelahan daya reaktor. Peristiwa interaksi neutron dengan inti atom dapat dikuantifikasikan dengan menggunakan konsep tampang lintang dengan simbol sigma. Tampang lintang inti merupakan suatu luasan dan mempunyai satuan meter persegi, dan pada umumnya mempunyai jangkau nilai antara 10 pangkat min 26 sampai dengan 10 pangkat min 30 meter persegi. Maka, untuk praktisnya digunakan satuan yang disebut dengan barn dengan simbol B, di mana 1 barn atau 1 B sama dengan 10 pangkat min 28
meter persegi sama dengan 10 pangkat min 24 cm persegi. Ada dua jenis tampang lintang. Yang pertama, tampang lintang mikroskopis adalah yang berasal dari satu inti. Dan oleh karena suatu bahan tersusun dari N inti per meter kubik, maka N sigma adalah tampang lintang total dari bahan atau dikenal dengan tampang lintang makroskopis dengan simbol sigma, yaitu sigma sama dengan sigma N. Maksudnya yaitu sigma sama dengan N sigma. Sedangkan untuk tampang lintang suatu bahan yang tersusun atas beberapa unsur mempunyai rumus. Sebagai berikut rumusnya. Nah, jika ditinjau pada suatu sistem di mana terdapat bahan dapat belah dan sumber neutron, dengan N adalah kerapatan bahan dapat belah dengan satuan inti per cm kubik, N kecil adalah kerapatan neutron dengan satuan N kecil per cm kubik. Dan sigma F adalah tampang lintang mikroskopik visi dengan satuan cm persegi. Dan V kecil adalah kelajuan neutron dengan satuan cm per detik. Maka, laju interaksi atau laju reaksi pembelahan inti dinyatakan sebagai berikut rumusnya. R sama dengan N besar dikali sigma F dikali N kecil dikali V kecil sama dengan sigma F C interaksi per cm kubik detik. Nah, teman-teman, dengan sigma F sama dengan N sigma F cm min 1 dan C sama dengan N kali V neutron per cm persegi second, masing-masing adalah tampang lintang makroskopik dengan pembelahan dan fluks neutron. Besar fluks neutron didefinisikan sebagai hasil kali dari kerapatan neutron dengan kelajuan, yaitu C sama dengan NV merupakan besaran skalar. Telah diketahui bahwa satu pembelahan inti menghasilkan 32 Pj atau 32 dikali 10 pangkat min 12 watt per detik, watt min detik, yang berarti diperlukan sebanyak 3,125 kali 10 pangkat 10 pembelahan per detik untuk menghasilkan daya termal 1 watt. Sebagai pendekatan, untuk suatu reaktor termal dengan volume VR cm kubik akan terjadi rata sebanyak VR sigma Fc pembelahan. Oleh karena itu, daya termal reaktor P dalam satuan watt yang ditimbulkan dari reaksi pembelahan inti yang terjadi di dalam reaktor nuklir yang sedang beroperasi diberikan oleh persamaan berikut. Nah, dari persamaan tersebut, untuk suatu reaktor nuklir yang mempunyai volume aktif, tentunya maka dayanya akan berbanding lurus dengan hasil kali tampang lintang makroskopik dan fluks neutronnya. Selama reaktor beroperasi, sigma F akan berkurang karena N berkurang. Tetapi pengurangan tersebut relatif kecil, maka daya reaktor relatif berbanding lurus dengan C. Oleh karena itu, biasanya pengukuran daya dari suatu reaktor nuklir diambil dari pengukuran fluks neutronnya. Umur neutron. Umur neutron dengan lambang L kecil adalah lamanya waktu semenjak neutron dilahirkan dari proses pembelahan sampai hilang dari sistem. Waktu difusi didefinisikan sebagai waktu rata-rata dalam mana neutron termal habis atau lenyap karena diserap. Jadi, umur neutron total adalah L kecil sama dengan Tm plus Td kongruen dengan Td, karena Tm jauh lebih sedikit daripada Td. Untuk reaktor tak berhingga besar waktu, umur difusi dapat dinyatakan sebagai berikut dalam persamaan Td sama dengan lambda A per V sama dengan 1 per V sigma A. Nah, pada rumus ini, notasi V adalah kelajuan neutron. Lambda A adalah lintasan bebas rata dari neutron termal, dan sigma A adalah tampang lintang mikroskopik serapan. Nah, teman-teman, seperti telah dijelaskan bahwa neutron dari suatu generasi tidak semua dilahirkan serentak
pada saat terjadinya serapan pembelahan. Sebagian kecil yaitu neutron kasib dihasilkan dari proses peluruhan isotop-isotop hasil belah. Dengan demikian, umur rata-rata seluruh neutron dengan adanya neutron kasib adalah berikut. Nah, pada rumus itu dengan tau I sama dengan T setengah I per ln 2 adalah umur rata isotop induk penghasil neutron kasib atau precursor kelompok ke I, dan beta sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 6 beta I adalah fraksi total seluruh neutron kasib, sedangkan umur neutron efektifnya dinyatakan dengan persamaan berikut. Yang pertama yaitu perlipatan dan siklus neutron dalam reaktor. Neutron hasil pembelahan inti dan daya reaktor dikategorikan menjadi neutron serentak dan neutron kasib. Neutron hasil pembelahan tersebut mempunyai energi terdistribusi mulai dari 0 sampai berapa mega elektron volt. Karena di dalam suatu sistem reaktor terdapat bahan-bahan seperti fisil, fertil, moderator, dan bahan struktur lainnya berinteraksi antara neutron dengan bahan-bahan tersebut. Sebagian neutron mungkin hilang atau lolos dari sistem dan sebagian lagi akan berinteraksi dengan inti bahan fisil dan terjadi reaksi pembelahan lagi. Faktor perlipatan neutron tak terhingga didefinisikan sebagai perbandingan jumlah neutron yang dihasilkan pada suatu generasi dengan jumlah neutron yang diserap pada generasi sebelumnya, atau dapat juga diartikan sebagai perbandingan laju produksi neutron dengan laju serapan neutron. Siklus neutron di dalam reaktor dimulai dari satu neutron termal yang diserap oleh inti bahan dapat belah atau bahan bakar reaktor. Terjadi proses pembelahan dan lahir beberapa neutron baru. Kemudian mengalami beberapa proses penghamburan, perlambatan, kebocoran, dan sebagainya. Sampai akhirnya lahir satu generasi neutron yang siap untuk melakukan reaksi berikutnya. Faktor reproduksi yaitu perbandingan antara jumlah rata-rata neutron hasil pembelahan dengan neutron yang diserap oleh bahan bakar. Bahan bakar reaktor termal terdiri dari 235 dan 238 dalam bentuk oksida. Persamaan difusi. Neutron dapat dihasilkan dari suatu sumber kemudian dapat hilang dari sistem karena serapan oleh bahan-bahan dalam sistem atau hilang karena bocor keluar dari sistem reaktor. Neutron-neutron hasil fisi dengan energi yang berbeda-beda dan bergerak ke arah yang berbeda-beda akan berubah baik posisi, energi, maupun arah geraknya karena adanya peristiwa hamburan oleh medium di dalam reaktor yang akan menghasilkan perpindahan atau transport neutron dari satu lokasi ke lokasi yang lain, dari satu energi ke energi yang lain, dan dari satu arah ke arah yang lainnya. Kemudian, distribusi neutron di dalam suatu sistem reaktor ini dapat dinyatakan dengan suatu persamaan atau persamaan Boltzmann. Nah, pendekatan teori transport yaitu teori difusi yang didasarkan pada persamaan kesetimbangan neutron, yaitu laju perubahan neutron per satuan volume sama dengan produksi atau sumber persatuan volume dikurangi laju kehilangan karena serapan dan laju kehilangan karena kebocoran persatuan volume. Oke, kemudian persamaan kekritisan. Persamaan kekritisan rumusnya berawal dari persamaan difusi neutron sebagai fungsi ruang dan waktu. Dari persamaan tersebut menghasilkan persamaan buckling geometri, yakni BG kuadrat sama dengan B1 kuadrat sama dengan Pi per alfa kuadrat. Dari persamaan buckling geometri tersebut diturunkan menjadi buckling material, yakni BM kuadrat sama dengan K strip min 1 per L kuadrat. Dari persamaan tersebut, yaitu mencirikan sifat-sifat material di dalam sistem reaktor. Persamaan tersebut secara umum disebut juga sebagai persamaan kritis. Persamaan kritis yang untuk satu kelompok energi neutron dan untuk reaktor telanjang tambah reflektor yang dapat ditulis lagi menjadi persamaan 1 sama dengan
K strip per 1 plus L kuadrat Bm kuadrat. Kemudian massa kritis moderator dan reflektor. Jumlah minimum massa bahan dapat yang mampu mempertahankan reaksi pembelahan berantai tersebut disebut sebagai massa kritis. Massa kritis contoh untuk uranium 235 bisa bervariasi mulai dari lebih kecil 1 kg untuk sistem yang terdiri dari larutan uranium dalam air dengan perkayaan 90% uranium 235 sampai dengan 30 ton ualam yang tersusun dalam matrik grafit. Sedangkan uranium alam sendiri yang mengandung 0,7% uranium sebesar apapun jumlahnya tidak akan pernah mencapai kondisi kritis karena terlalu banyak neutron hasil fisi yang hilang di dalam reaksi non-fisi tersebut. Susunan bahan bakar reaktor di dalam reaktor tersebut disebut sebagai teras reaktor. Untuk memperkecil massa kritis pada reaktor termal digunakan moderator dan reflektor. Moderator dan reflektor di sini adalah bahan yang digunakan untuk memperkecil massa kritis tersebut. Pada prinsipnya, persyaratan yang diperlukan untuk bahan moderator dan reflektor adalah unsur dengan nomor massa rendah, mempunyai tambang lintang serapan atau tangkapan yang kecil, dan mempunyai tambang lintang hamburan yang besar. Di sini beberapa bahan yang bisa dijadikan moderator dan reflektor adalah air ringan, air berat, berilium, grafit, dan zirconium hidrida. Di sini, untuk penentuan massa kritis ada dua cara. Yang pertama dilakukan dengan mengamati pertambahan populasi neutron terhadap jumlah penambahan bahan bakar ke dalam teras. Sedemikian rupa sehingga harga K sama dengan 1. Kemudian penentuan yang kedua, penentuan massa kritis juga dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori difusi, yakni menggunakan hubungan persamaan 2-38, di mana persamaan tersebut dapat ditulis kembali dalam bentuk persamaan 1 min K sama dengan 1 min K strip plus L kuadrat kali BG kuadrat per 1 plus L kuadrat BG kuadrat kali 1 min K strip plus L kuadrat kali BG kuadrat, di mana K strip dan luas difusi L kuadrat adalah fungsi dari komposisi material. Untuk komposisi tersebut dapat dianggap konstan. Dari persamaan di atas terlihat bahwa 1 min K linear terhadap BG kuadrat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.